Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada kalian semua, yaitu siswa-siswi SMA IT Ibnu Abbas tahun ajaran baru, yaitu tahun 2020-2021, terutama bagi kelas 10 yang sudah bisa menembus seleksi untuk bisa masuk ke SMA IT Ibnu Abbas ini. Untuk itu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk untuk mengikuti jalan lurus, yaitu jalan Islam. Nah, perkenalkan, nama saya Trianto Ardi, biasanya dipanggil Ardi. Saya di sini diamanai menjadi waka kurikulum untuk SMA IT Ibnu Abbas. Saya diminta untuk dari panitia MOS atau panitia MPLS untuk bisa memberikan sedikit informasi mengenai kurikulum yang ada di SMA IT Ibnu Abbas ini. Yang pertama, apakah itu kurikulum? Mungkin sudah ada yang tahu apakah itu kurikulum. Secara etimologis, kurikulum itu berasal dari bahasa Inggris kurikulum yang diadaptasi dari bahasa Yunani. Terdiri dari dua kata, yaitu kurir dan kurier, yang artinya adalah pelari dan juga tempat berpacu. Nah, ini sebagai awal istilahnya dari dahulu. Biasanya ini juga digunakan dalam olahraga atletik, di mana yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish. Nah, kemudian diadaptasi ke dunia pendidikan. Gimana untuk pengertiannya di dunia pendidikan? Saya ambil simpelnya saja. Kurikulum itu adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program untuk bisa lulus di tingkatan tersebut. Jadi ini harus melalui proses. Jadi kalian harus menempuh sejumlah mata pelajaran sampai lulus, itulah yang dinamakan dengan kurikulum. Adapun banyak istilah pengertian dalam kurikulum itu banyak sekali. Biasanya adalah proses bagaimana cara seorang siswa itu sampai selesai dalam jenjang pendidikan. Itu yang disebut sebagai kurikulum. Terus gimana sih kurikulum yang ada di SMA IT Ibnu Abbas? SMA IT Ibnu Abbas itu bernaung di bawah Yayasan Ibnu Abbas Klaten. Ini merupakan sekolah swasta yang ada di Klaten yang alhamdulillah kondisinya itu lebih baik dibandingkan kondisi yang lainnya. Untuk itu di SMA IT Ibnu Abbas, karena kita juga bernaung di bawah yayasan dan juga ini juga bernaung di bawah dinas, maka kurikulum di SMA IT itu terdiri dari dua macam kurikulum yang terintegrasi menjadi satu. Yaitu yang pertama adalah yang dari dinas, yaitu kurikulum 2013, dan juga kurikulum dari pondok itu sendiri, yaitu Pondok Ibnu Abbas. Nah, ini yang diterapkan dalam semua tingkat dari mulai kelas 10 dan kelas sampai kelas 12. Nah, bagaimana penerapan dan pengembangan kurikulum dalam Ibnu Abbas ini? Nah, ini beberapa poin-poin pentingnya, yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam pengembangan kurikulum SMA Ibnu Abbas. Kemudian perhitungan beban belajar peserta didik di SMA IT Ibnu Abbas didasarkan pada analisis konteks, analisis keunggulan lokal, serta potensi peserta didik. Penerapan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 edisi revisi itu dikembangkan sesuai hasil kondisi real di SMA ini, terutama tenaga pendidik dan kependidikannya. Kemudian sarana dan prasarana itu juga termasuk dalam analisis kami. Kemudian kalender pendidikan SMA IT Ibnu Abbas Klaten disusun berdasarkan hasil perhitungan minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran. Kemudian ada satu tambahan khususnya di SMA IT, ini yang mungkin sudah kalian ketahui, yaitu penambahan muatan kurikulum tahfidz Al-Quran yang menjadi ciri khas atau ciri khusus di SMA IT Ibnu Abbas Klaten ini. Ini saya sebutkan beberapa kurikulum khas PPTG Ibnu Abbas atau tujuannya. Yang pertama yaitu kita berusaha untuk bisa mencetak generasi yang unggul dalam pembinaan hafiz, kemandirian, dan iman dan takwa. Kemudian kita juga berusaha untuk unggul dalam pembinaan akhlak Qur'ani. Kita juga berusaha untuk unggul dalam UNAS, KIR,
olahraga, dan juga seni. Kemudian yang keempat, kita juga berusaha untuk menyiapkan kader dakwah yang tangguh, memiliki kepedulian tinggi terhadap masa depan Indonesia yang tercinta ini. Dan yang kelima, kita juga berusaha untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa yang berakhlak Qur'aniyah, menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus di SMA IT ini juga ada karakteristik khusus, karakteristik khas di SMA IT, yaitu karakteristik apa yang khas. Salah satunya yaitu menjadikan Islam sebagai landasan filosofis. Yang kedua, mengintegrasikan nilai Islam dalam bangunan kurikulum. Jadi kita menggabungkan nilai keislaman di dalam kurikulum kita. Kemudian menerapkan dan mengembangkan metode pembelajaran untuk mencapai optimalisasi proses belajar mengajar. Yang keempat, mengedepankan keteladanan dalam membentuk karakter peserta didik. Kita berusaha untuk memberi contoh, dan contoh itu akan menjadi teladan untuk kita semua. Yang kelima, menumbuhkan atmosfer kebaikan dalam iklim dan lingkungan sekolah. Melibatkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan kita. Jadi kita berusaha untuk menggandeng orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya agar tujuan pendidikan kita itu tercapai. Bukan cuma hanya guru dan juga siswa saja. Kemudian yang ketujuh, mengutamakan nilai persaudaraan dalam semua interaksi antar warga sekolah. 8. Membangun budaya rawat, resik, rapi, runut, ringkas, sehat, dan asri. Menjamin seluruh proses kegiatan sekolah untuk berorientasi pada peningkatan mutu. Dan yang terakhir, menumbuhkan budaya profesionalisme yang tinggi di kalangan tenaga kependidikan. Nah, ini adalah kurikulum yang kita terapkan, yaitu kurikulum K13. Nah, biasanya ini di SMP juga sudah memakai kurikulum K13. Di SMA pun sama, kurikulumnya kebanyakan memakai sudah kurikulum K13 ini. Nah, dalam proses pembelajaran kurikulum K13 ini, itu terdapat beberapa ciri khas, yaitu salah satunya yaitu dalam aktivitas belajar. Dalam aktivitas belajar ini, itu biasanya menerapkan 5M. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasi. Kemudian yang kelima itu mengkomunikasikan. Nah, yang pertama yaitu mengamati, di mana peserta didik itu harus aktif dalam mengamati berbagai hal atau berbagai masalah. Kemudian yang kedua, menanya. Ini istilahnya kalian harus dituntut untuk berpikir kritis. Bagaimana sih misal ada permasalahan? Bagaimana sih permasalahan itu bisa ada? Kemudian apa sebabnya, bagaimana solusinya, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawab itu semua, kalian perlu yang ketiga, yaitu mengumpulkan data atau informasi. Kalian mengumpulkan data atau informasi tentang masalah yang kalian temui, dari mana sumbernya, apa literasinya, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Itu semuanya harus berdasarkan informasi dan juga pengolahan data. Kemudian yang keempat itu mengasosiasi dari informasi yang kalian dapat, yang sudah kalian kumpulkan, kalian mencoba menghubungkan atau bisa menarik kesimpulan, kemudian membuat hipotesisnya. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Nah, di sini kalian harus bisa mengkomunikasikan apa yang kalian temukan itu kepada bisa kepada guru atau orang tua atau kepada masyarakat. Nah, dalam kurikulum 2013 ini juga ada kecakapan yang diminta atau yang dituntut dari pemerintah. Kecakapannya itu biasanya ada 4C. Biasanya 4C ini menjadi kecakapan abad 21 dalam pembelajaran di kurikulum 2013. Yang pertama apa? Yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Jadi kalian dalam masa ini, di masa ini dan ke depan, dalam kurikulum yang diterapkan di Indonesia, kalian dituntut untuk bisa berpikir kritis. Kemudian yang kedua, creativity dan kreatif atau kreatif. Kalian dituntut untuk bisa sekreatif mungkin dalam menyelesaikan berbagai masalah atau dalam pengembangan kemandirian kalian. Kemudian yang ketiga yaitu collaboration atau kolaboratif. Kalian dituntut untuk bisa bersosialisasi. Bagaimana berkolaborasi dengan orang atau dengan teman. Yang terakhir
yaitu komunikasi. Ini adalah bagian yang paling penting, di mana kalian harus bisa berkomunikasi. Komunikasi itu adalah kunci dari semuanya. Ketika kalian bisa berkomunikasi baik dengan semua orang, maka itu nanti insya Allah akan menghasilkan juga yang baik. Nah, ini adalah kecakapan abad 21. Karena di abad 21 ini, semuanya nggak lepas dari ini. Kalian harus bisa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, ketika kalian tidak memiliki ini, maka kalian akan menjadi orang yang stagnan. Nah, dengan 4 kecakapan ini, kalian diharapkan bisa menjadi pribadi yang memiliki potensi besar dan bisa bersaing di mancanegara dan dunia. Nah, jadi K13 itu bukan sekedar transfer materi, tetapi pembentukan 4C tadi. Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikasi. Nah, beberapa pakar menjelaskan pentingnya penguasaan 4C sebagai sarana meraih kesuksesan, khususnya di abad 21 ini. Abad di mana dunia perkembangan itu sangat cepat dan dinamis. Penguasaan keterampilan abad 21 itu sangat penting. 4C adalah jenis soft skill yang pada implementasi keseharian jauh lebih bermanfaat ketimbang sekedar penguasaan hard skill. Jadi penekanan di kurikulum yang terbaru ini itu adalah bagaimana kalian bisa mengembangkan soft skill kalian untuk bisa menghadapi permasalahan di masa depan. Nah, dalam kurikulum K13 itu juga terdapat penguatan pendidikan karakter. Karakter apa yang ditekankan? Yang pertama yaitu religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima itu adalah integritas. Nah, dalam aktivitas pembelajaran ini, nah ini yang terbaru, yang mungkin sudah beberapa tahun akhir-akhir ini adalah kalian dituntut untuk bisa berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Nah, di sini nanti ada tiga jenis, yaitu yang satu yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, ini diambil dari taksonomi Bloom atau tingkatan pembelajaran siswa. Itu diambil dari taksonomi Bloom. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan paling tinggi dalam taksonomi, yaitu menganalisis, baru mengevaluasi, dan mencipta. Nah, kalian disuruh untuk bisa berpikir tingkat tinggi dalam penyelesaian masalah. Bagaimana analisis masalah tersebut, evaluasinya seperti apa, menciptakannya atau solusinya nanti seperti apa, itu yang dituntut. Nah, di SMA itu nanti soal-soalnya itu berubah. Bukan cuma 1+1 hasilnya sama dengan 2. Tapi itu nanti akan ada soal yang harus dianalisis atau dievaluasi baru bisa diselesaikan. Itu yang dituntut dari pemerintah. Kemudian ini adalah kurikulum K13 kita. Di kelas 10 ini nanti ada 9 pelajaran wajib, yaitu 9 mapel atau 9 mata pelajaran wajib yang akan diajarkan di kelas. Yang pertama ada PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan, yang kedua Bahasa Indonesia, yang ketiga Matematika wajib, yang keempat Sejarah Indonesia, yang kelima itu Bahasa Inggris, yang keenam Seni Budaya, yang ketujuh Penjaskes atau olahraga, yang kedelapan itu adalah prakarya. Yang kesembilan itu ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini nanti menjadi muatan lokal. Karena kita ada di daerah Jawa Tengah, maka bahasa ini menjadi bahasa wajib. Kemudian ada juga tadi sudah perkenalan mata pelajaran wajib. Sekarang ada mata pelajaran peminatan untuk kelas 10. Kalian kelas 10 kan sudah dibagi menjadi 2 jurusan atau 2 peminatan. Yang satu adalah peminatan MIPA dan yang satu adalah peminatan IPS. Nah, untuk peminatan MIPA itu ada 4 mata pelajaran peminatan. Yang pertama adalah matematika peminatan. Nah, ini menjadi mata pelajaran khusus untuk di peminatan MIPA. Yang tadi sudah ada mata pelajaran matematika wajib, sekarang ditambahi dengan matematika peminatan. Dan ini lebih intensif lagi atau materinya lebih dalam. Kemudian setelah ada matematika peminatan, ada fisika, kimia, dan juga biologi. Kemudian untuk 10 IPS, itu untuk peminatannya itu ada sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi.
Di awal tadi sudah ada sejarah wajib. Nah, untuk yang ini yaitu sejarah khusus untuk yang peminatan. Ini adalah mata pelajaran peminatan yang ada di SMA kita. Kemudian selain mata pelajaran tadi, kita juga memiliki mata pelajaran diniyah dan ini menjadi khas untuk pondok kita karena kita juga terintegrasi dengan kurikulum pondok. Nah, ini adalah mata pelajaran diniyah yang akan kalian tempuh selama di kelas 10. Ada 7, yaitu ada akidah, fikih, akhlak, sejarah Islam, fikih dakwah, insya mutolaah, dan nahu sorof. Nah, itu adalah mata pelajaran diniyah yang masuk. Kemudian ada juga pelajaran lintas minat di kelas 10. Apa saja? Yaitu yang pertama ada sastra Inggris, bahasa Arab, nahu sorof. Nah, ini bahasa Arab ini sebetulnya terintegrasi dari yang 6 dan 7, yaitu insya dan nahu sorof, karena itu juga masuk ke bahasa Arab. Nah, ini adalah mapel lintas minat yang akan kalian temui. Nah, kalau dilihat sekilas memang jumlah mata pelajaran yang ada di SMA IT Ibnu Abbas itu lebih banyak daripada di luar. Nah, insya Allah ketika kalian disiplin kemudian rajin dalam membagi waktu, insya Allah semuanya akan mudah. Dan jangan lupa tetap rajin belajar di waktu yang padat ini. Nah, memang kalian dituntut untuk bisa membagi waktu yang pas untuk bisa belajar. Nah, di pondok ini memang waktunya itu sangat padat, maka kalian harus bisa membagi waktunya. Itu adalah mata pelajaran yang ada di SMA IT Ibnu Abbas. Nah, dari semua mata pelajaran itu adalah mata pelajaran yang tertulis nanti akan dirapot dan ini saya kasih tahu sekalian aja yaitu KKM untuk setiap mata pelajaran yang ada di SMA IT Ibnu Abbas itu adalah nilainya 70. Jadi batas minimal yang harus dicapai itu adalah 70. Kalau kurang dari 70 maka artinya kalian harus mengulang atau remedi. Nah, untuk kriteria kenaikan kelas itu ada beberapa, yaitu yang pertama, peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Baik mapel kelompok A umum, itu dari mapel wajib tadi, kemudian mapel kelompok B umum, ini adalah mapel peminatan, kelompok C itu adalah lintas minat dan diniyahnya nanti. Kemudian kehadiran tatap muka pada setiap mata pelajaran itu minimal adalah 85%. Jadi ketika kalian melebihi ketidakhadiran yaitu sebesar 15%, maka ketika kehadiran kalian itu adalah 20% atau 30%, maka dihitung kalian tidak naik kelas. Kecuali kalau kalian sudah izin, yaitu sakit atau lain sebagainya. Yang penting ada izinnya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memiliki lebih dari 2. Jadi batas maksimalnya itu adalah 2 mata pelajaran nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Jika ada 2 mapel saja, 2 mapel, lebih dari 2 mapel, jadi batasnya minimalnya kan 2. Kalau ada 3 mapel yang di bawah KKM, maka otomatis bisa dianggap tinggal kelas. Semoga tidak ada. Kemudian yang keempat yaitu mengikuti ekstra wajib pramuka dan pembinaan pribadi Islami dengan minimal nilai baik atau memuaskan. Memulai nilai akhlak sekurang-kurangnya baik atau memuaskan. Kemudian yang terakhir, memenuhi standar kelulusan tahfidz sesuai dengan jenjang kelasnya. Nah, di samping semua itu sebetulnya kenaikan kelas di SMA IT Ibnu Abbas itu diambil dari 3 bagian. Yang pertama yaitu akademis, yang kedua yaitu akhlak, dan yang ketiga yaitu tahfidz. Diambil dari 3 bagian itu. Maka diharapkan di sini semuanya itu bisa seimbang antara akademis, akhlak, dan juga tahfidznya. Nah, ketika nilai akademis kalian bagus tapi akhlaknya bagus kemudian tahfidznya jelek, maka itu juga menyebabkan kalian bisa tidak naik kelas. Walaupun nanti itu pun sebaliknya, akademisnya jelek, kemudian akhlaknya bagus, tahfidznya bagus, itu juga bisa menjadi penyebab
kalian tidak naik kelas. Maka usahakan bagaimana menjadi seimbang. Nah, itu adalah terakhir dari saya. Tetap berusaha sebaik mungkin, jangan lupa belajar, rajin-rajin dalam meluangkan waktu, membagi waktu, dan bagaimanapun kalian di sini dituntut untuk bisa seimbang. Maka dari itu kalian harus bisa benar-benar membagi waktu dengan baik. Ini adalah bagian dari presentasi atau informasi kurikulum yang saya sampaikan. Bila nanti ada pertanyaan, bisa menghubungi wali kelas, kemudian bisa diteruskan ke saya. Mungkin cukup itu informasi kurikulum dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kata atau pengucapan saya yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.